Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, waluya jati, lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan para sesepuh-sesepuh di seluruh Nusantara lan para sedulur, kami ingin memberikan sebuah amalan doa untuk menghilangkan penderitaan dan memperoleh keberuntungan. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, dan menjalin silaturahminya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sedulurku, leluhur mengajarkan, jika engkau, kepada diri saya ya, jika engkau ingin menjadi pengayom atau menjadi sesuatu tempat untuk berkeluh kesah, jadilah dirimu melebihi orang yang berkeluh kesah tersebut. Contoh, jika yang berkeluh kesahnya penderitaannya sampai di sini, engkau harus lebih daripada itu, lebih dalam dan lebih nista, agar engkau lebih merasakan rasa. Karena Cirebon ilmunya ilmu rasa, ngaji rasa. Jika para yang datang kepada dirimu sesadu tentang laparnya perut, engkau harus lebih lapar daripada mereka. Jika sudah seperti itu, engkau akan mengerti arti rasa, ngaji rasa, dan engkau bisa memberikan sesuatu solusi-solusi atas ridhonya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu dan juga kepada mereka. Seperti itu para sedulur pesannya. Banyak yang kesini tentang suatu problema kehidupan, sudah pasti itu para sedulur. Telah disebutkan para sedulur dalam kitab Balad Al-Amin dan Misbah Kafani bahwa Imam Ali bin Husain Said As-Sajildin meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa ini diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam salah satu peperangan. Dalam salah satu peperangan itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta, dan beliau mengenakan baju zirah yang sangat berat untuk melindungi dirinya. Diriwayatkan bahwa baju zirah itu begitu berat hingga melukai tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan demikian, malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, ambillah baju zirah ini jauhan." Jauhan ini artinya rantaian, untayan dari satu ke satu yang lainnya. Jadi saling menyambung para sedulur. Dan bacalah karena ini adalah perlindungan bagimu dan umatmu. Pada titik ini, para sedulur, malaikat melanjutkan penjelasannya kepada Kanjeng Nabi tentang keagungan doa ini. Dari rentetan
untayan doa-doa di kitab Balad Al-Amin terdapat puluhan doa, dan setiap doanya itu mengandung sesuatu tujuan. Salah satunya adalah menghilangkan penderitaan dan memperoleh keberuntungan. Bukankah dalam peperangan itu banyak sekali penderitaan? Dan selalu berdoa mudah-mudahan kita yang menang, keberuntungan di pihak kita. Seperti itu para saudara. Doa ini termasuk di dalam doa al-jaujan yang tadi saya sebutkan ya para saudara. Doa rantai, perlengkapan utama dari sesuatu urutan doa-doa. Lalu Kang, doanya seperti apa? Bagaimana cara melafalkannya, mengamalkannya? Akan saya beritahu para saudara. Insya Allah saya coba bacakan dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya al-kamal guyub, ya ghafaraj junub, ya satarul uyub, ya kashifal kurub, ya muqallibal qulub, ya munawwirul qulub, ya tabibal qulub, ya anisal qulub, ya mufarrijal humumi, ya munafisal gumum. Subhanaka ya la ilaha illa anta gausa minan nari ya Rabbi. Yang artinya para saudara, wahai zat yang maha mengetahui, wahai pengampun dosa, wahai yang menutupi cacat, wahai pengusir rasa sakit, wahai pengubah hati, wahai tabib hati, wahai penenang hati, wahai penerang hati, wahai sahabat hati, wahai pengusir kegelisahan, wahai pembebas dari kesedihan. Segala puji bagimu, tiada Tuhan selain Engkau, pemberi segala pertolongan. Lindungilah kami dari api neraka, wahai Tuhan, ya Allah, ya Gusti Pangerane kula. Itu artinya para sedulur. Jadi tata caranya para sedulur, jika untuk pengobatan, nah ini bisa juga untuk pengobatan, sediakan air putih hangat di depan sedulur, lalu sedulur bacakan doanya, lalu tiup di air tersebut dan diminumkan. Sisanya itu diborehkan atau diusapkan ke tubuh yang sedang sakit. Dilanjut ya para sedulur. Namun cukuplah kami menyatakan bahwa barang siapa yang membaca doa ini dengan niat murni sesudah sholat fardu dan sunnah di setiap bulannya, Gusti Allah akan menciptakan baginya 70.000 malaikat yang semuanya akan sibuk memuji dan mengagungkan Allah serta mewujudkan hajat kepada orang yang membaca doa ini. Allah juga akan mengutus 2 malaikat utama untuk melindungi orang yang membaca doa ini dari segala kejahatan di dunia, dan ia akan berada dalam lindungan Allah selama ia hidup. Subhanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa para sedulur. Jadi ketika untuk sesuatu tentang kegelisahan dan juga untuk suatu keberuntungan, doa ini dibaca ketika para sedulur selesai melakukan sholat wajib dan juga sholat sunnah-sunnah lainnya. Lakukan itu. Dan jika sedulur ingin mengobati penyakit, sediakan air putih di depan sedulur, lalu berdoa, doa yang tadi,
dan tiupkan kepada air tersebut, dan jangan lupa bismillah diminum. Sisakan air doa tersebut untuk diborehkan ke tubuh yang merasa sakit. Seperti itu para sedulur. Suatu keberhasilan itu utamanya adalah keyakinan. Saya ulangi, keyakinan. Karena tingkat keyakinan kepada Gusti Allah itu harus benar-benar isbatul yakin. Contoh ya, ada suatu cerita, sedikit kalau suatu cerita. Ketika Nabi Musa sakit giginya, beliau berbicara kepada Gusti Allah, ya Allah, gigiku sakit. Mengadu dia kepada Gusti Allah. Lalu Gusti Allah menjawab, ambillah rumput itu dan kunyahlah, makanlah rumput tersebut. Lalu Nabi Musa melakukan perintah Gusti Allah dan sembuh. Ketika itu giginya sakit kembali, kambuh. Tanpa memohon kepada Gusti Allah, dia melakukan ritual yang sama. Ambil rumput dan mengunyah lalu memakannya, tapi tidak kunjung sembuh. Lalu Nabi Musa mengadu kepada Gusti Allah, ya Allah, kenapa gigiku tidak sembuh, sedangkan aku melakukan hal yang sama ketika engkau memberitahu cara mengobati sakit gigiku. Kata Nabi Musa seperti itu. Allah berkata bahwa engkau memang melakukan hal yang sama dan itu benar, tetapi yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Yang pertama karena engkau yakin padaku dan engkau mengadu kepadaku, sedangkan yang kedua dengan keyakinanmu tanpa mengadu kepadaku, engkau melakukan sesuatu yang menduakan aku. Menduakan di sini berarti kita tidak kepada Gusti Allah, tetapi percaya kepada rumputnya yang menyembuhkan, sedangkan yang menyembuhkan itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu kan sedulur. Dan ini juga berlaku untuk semua amalan-amalan yang Saung Mas ajarkan kepada para sedulur. Yakinlah kepada Gusti Allah dan yakinlah kepada amalanmu. Tanpa ridhonya Gusti Allah, semua itu tidak akan terwujud. Jangan percaya kepada amalannya, tapi amalan itu adalah suatu perantara kebaikan sedulur sendiri melalui ridhonya Gusti Allah. Itu maksudnya para sedulur ya. Mudah-mudahan singkat, padat, dan jelas ini menjadi berguna, tidak hanya untuk sedulur tapi juga untuk diri saya secara pribadi. Saya minta maaf, mohon ampura sedalam-dalamnya bagi para sedulur-sedulur, para sepuh-sepuh di seluruh Nusantara. Jika munalan munitula ada yang salah, lancang, atau tidak beretika, tidak beradab di penglihatan para sedulur, pendengaran para sedulur, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.